Halo, assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam, Mas. Ya, jelas nggak suara gua kalau kalau aku kayak gini atau kayak gini? Jelasan dipegang sih kayaknya, Mas. Sambil dipegang. Oke, aku dipegang ya. Oke, Iya. kalau IG itu kalau live di Instagram 1 jam ya. Iya, biasanya Nan- maksimal 1 jam, Mas. Kalau Terus lebih dia nanti kepotong. YouTube sendiri. Mm-mm. Oke, oke untuk tidak buang-buang waktu kita langsung aja. Oke, assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Oke Waalaikumsalam teman-teman, warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih yang sudah bergabung. Ini kita sapa dulu ya. Ada Faturak Malias 2002. Assalamualaikum. Alifah, Novian Rumala, Adin Kusuma, Maulana. Hai semuanya, selamat bergabung di IG-nya aku, Wibisono Rizky. Jadi aku di sini mau menyampaikan, kita mau diskusi ya, diskusi tentang sastra Inggris, literasi dan masa depan asik sesuai dengan infografis yang aku share di Instagram. Jadi teman-teman, kenalkan. Jadi Diva ini adalah kenalan aku waktu di PT Pelindo. Beliau ini uh, magang ya, Div ya. Betul, Oke, Mas. magang. Jadi awal mula kami ketemu di ruang pelabuhan Waingapu di gedung B PT Pelindo 3. Jadi kami ngobrol-ngobrol, oh ternyata ini ada anak magang baru gitu. Kemudian ngobrol-ngobrol, wah ini lebih kayaknya lebih suka baca nih orang-orang ini anaknya nih si Diva ini. Jadi wah aku jadi tertarik nanti suatu saat kapan-kapan lah nanti aku undang dia untuk live IG. Kita ngobrol-ngobrol bareng. Div, kamu ini sekarang di mana, Div? Di Surabaya atau di mana? Oke, sekarang menetap juga di Surabaya, Mas. Memang asal Surabaya. Surabaya sih. Oh gitu. Iya. Boleh ceritain nggak kamu ini masih SMA atau sudah kuliah? Oke, sebenarnya baru aja lulus SMA sih, Mas. Jadi lulus SMA-nya tahun ini. Kebetulan lulus SMA-nya sekitar bulan Juni kemarin. Terus tahun ini juga mau masuk kuliah. Kemungkinan September nanti sih baru mulai perkuliahannya. Gitu. Kalau boleh tahu September ini kan bentar lagi nih. Nah itu Mm-mm. universitas apa, Div? Oke, sekarang aku kebetulan mau kuliah di Universitas Erlangga. Ini kebetulan aku pakai sweaternya UNER, kelihatan gak sih? Ini. Coba lihat ke bawah, Ini. apa tulisannya Iya. tuh? Oh iya UNER. Benar benar benar. UNER. Kelihatan ya? Oh iya. Iya kelihatan. Iya. Jadi kuliah di Universitas Erlangga Surabaya. Oke. Div, kenapa sih kamu milih sastra Inggris? Apa sih menariknya? Mm-mm. Oke, sebenarnya kalau diceritain alasannya kenapa milih sastra Inggris, sebenarnya it's a long story ya Mas ya. Cuman kalau boleh singkatnya sih, karena memang udah tertarik pertama sama bahasa Inggris mulai dari masa dulu kecil sekolah, dari SD emang udah suka bahasa Inggris sih, dari kecil banget. Terus kenapa pilih sastra Inggris juga, karena mungkin memang habit ya, karena sebelum-sebelumnya aku juga suka banget baca-baca buku bahasa Inggris, terutama novel ya. Jadi itu sih yang mulai muncul kecintaan terhadap sastra begitu. Jadi that's why aku pikirnya sih sastra Inggris adalah jurusan yang tepat buat aku begitu. Itu kalau boleh tahu diajarin sama orang tuamu atau memang kamu ada ketertarikan sendiri terhadap membaca novel-novel Inggris itu? Honestly sih itu ketertarikan sendiri sih Mas, karena kalau orang tua aku sebenarnya juga membebaskan aku mau minatnya kemana atau sukanya terhadap apa, mereka nggak pernah ada tuntutan yang oh kamu harus kesini, kamu harus suka ini, enggak, mereka benar-benar menyerahkan semua ke aku, yang penting selama itu baik, orang tua aku pasti mendukung. Terus kalau suka ada ketertarikan suka baca novel bahasa Inggris itu memang muncul dari diri sendiri sih Mas ya, karena aku masih inget banget tuh novel bahasa Inggris pertama yang aku beli itu aku juga masih inget, jadi novel itu yang menurut aku bersejarah banget karena dari novel itu akhirnya aku suka juga sama novel bahasa Inggris yang lainnya Kalau dan boleh tahu juga novelnya apa? ya Kalau boleh tahu novelnya itu novelnya apa? oke, novelnya itu judulnya kalau teman-teman di sini tahu judulnya itu Little Woman. Itu udah ada filmnya. Mungkin kalau teman-teman agak susah baca novelnya atau mungkin mager baca novelnya bisa langsung nonton filmnya aja. Judulnya Little Woman. Penulisnya Louisa May Alcott. Itu novelnya full bahasa Inggris sih Mas. Aku memang baca yang versi bahasa Inggrisnya. Tapi kalau teman-teman mau baca yang versi bahasa Indonesianya juga ada.
Oh gitu, oke oke. Kamu tadi kan sempat menyinggung tentang pendidikan orang tuamu ya. Jadi orang tuamu itu membebaskan. Kalau boleh Mm-mm. tahu, orang tuamu itu memiliki anak berapa sih? Kamu anak berapa? Oke, aku itu 4 bersaudara. Kebetulan aku juga anak bungsu. Jadi kakak-kakak aku itu tiga-tiganya semuanya cowok, laki-laki. Jadi aku anak perempuan satu-satunya, terus anak bungsu juga. Tapi orang tua aku tetap ke semua anaknya membebaskan mereka mau minatnya kemana, mau cita-citanya kemana. Selama itu baik, pasti orang tua aku mendukung. Begitu. Oh gitu. Nah kita kembali lagi ke UNER ya. Kamu Mm-mm. diterima UNER itu di jalur apa? Apakah jalur mandiri, SNPTN, atau undangan, ataukah jalur prestasi? Oke, kalau aku masuk ke UNER, alhamdulillah masuknya lewat jalur SNMPTN atau jalur undangan atau tanpa tes ya. Karena kan kalau kita tahu masuk ke perguruan tinggi negeri itu kan ada beberapa jalur SNMPTN, SBMPTN, jalur mandiri. Nah, alhamdulillah aku keterima di jalur undangannya itu sih Mas. Atau bisa dibilang sama juga kayak jalur prestasi ya. Gitu. Nah, teman-temanmu yang seangkatan, yang lulusan SMA, Hmm. kalau SMA apa? SMA apa kamu? Aku dari SMA Barunawati Surabaya, Semaruna. Oh oke, Baru Nawati yang dekat PTPDN 3 ya, Iya, itu ya sana PTPDN 3 betul. di bidang pendidikan. Mm-mm. Ada nggak Mm-mm. teman-teman seangkatan kamu yang sama, yang ikut dengan kamu sastra Inggris? Oke, kalau di angkatan aku yang masuk jalur undangan juga maupun yang jalur tes itu yang ngambil sastra Inggris juga ada satu teman aku namanya Ica, tapi dia kampusnya kalau nggak salah di UINSA ya Universitas Negeri Sunan Ampel, tapi dia sama-sama ambil sastra Inggris juga karena dia bahasa Inggrisnya juga bagus banget. Oh gitu. Kalau boleh tahu, Mm-mm. temanmu Eca sama kamu itu Mm-mm. emang dua-duanya yang memang hobinya Inggris banget, ataukah ada lagi yang lain? Oke, kalau temanku Ica ini sih memang setahu aku karena kebetulan kita juga sekelas, kelas 12 atau kelas 3 ini, setahu aku dia memang juga suka sama bahasa Inggris sih, dia juga jago di bahasa Inggrisnya. Tapi kalau teman-teman yang lain, walaupun nggak ngambil sastra Inggris, tapi teman-teman aku di Semaruna juga semua bahasa Inggrisnya bagus-bagus juga. Mereka ada yang memang benar-benar apa ya, jadikan bahasa Inggris itu sebagai skillnya mereka juga ada kok Mas. Karena kan kayaknya sekarang bahasa Inggris itu pendidikan yang penting banget ya, mau apapun major yang diambil, kayaknya bahasa Inggris itu suatu keharusan. Gitu. Mm-mm. Ya, aku sangat setuju nih dengan kata-kata bahasa Inggris itu betul-betul sangat dibutuhkan. Apalagi kalau kita pengen berkarir, entah itu di luar negeri, entah itu di dalam negeri, itu wajib lah kita memiliki skill bahasa Inggris. Aku aja ini masih belajar, Diva, Betul. untuk belajar bahasa Inggris ini. Mm-mm. Karena wajar Mm-mm. keahlian seseorang itu dinilai dari habits dia ya, kebiasaan dia ya. Kalau boleh Betul. tahu, kamu ini selalu baca sastra Inggris aja atau diselingi dengan sastra-sastra novel di Indonesia? Oke, aku juga sebenarnya suka sih baca-baca buku novel atau baca buku-buku cerita yang berbahasa Indonesia ya, atau yang ditulis langsung oleh orang Indonesia. Contohnya kalau penulis Indonesia itu aku suka banget sama Dewi Lestari yang nulis novel Perahu Kertas sama Andrea Hirata. Jadi meskipun aku suka sama sastra Inggris atau ngambil jurusan sastra Inggris juga bukan berarti aku melupakan budaya sendiri juga sih Mas. Penulis-penulis asli Indonesia aku juga masih suka banget kok sama karya-karyanya dan gak kalah bagus juga sebenarnya. Gitu. Kalau dengar Delestari ya, Delestari ya yang Mm-mm. kalau Iya. Delestari itu kalau nggak salah karya-karyanya apakah betul diterjemahkan juga ke Inggris? Sama kan kayak Andrea Hirata juga. Iya, kalau Laskar Pelangi itu kalau nggak salah ya, kalau aku nggak salah baca, mungkin di sini ada yang bisa koreksi. Kalau nggak salah aku nggak salah baca itu juga udah diterjemahkan ke berapa ya, 5 sampai 7 bahasa lain gitu. Karena memang dia udah novelnya internasional banget kan. Dan kalau Dewi Lestari sih, aku yang belum baca ya. Kalau Dewi Lestari, setahu aku kayaknya belum belum ada yang diterjemahkan ke bahasa Inggris atau mungkin ada aku belum baca sampai situ. Cuman kalau aku boleh bilang karya-karyanya Dewi Lestari pun memang udah fenomenal banget sih. Selain Perahu Kertas ada juga yang Recto Verso, Aroma Karsa itu selalu jadi novel bestseller sih di Indonesia. Makanya aku suka banget sama Dewi Lestari dan aku juga kan kebetulan aku juga suka nulis Mas. Memang hobi passion di nulis juga. Aku juga sering ikut webinar penulisannya Dewi Lestari biasanya. That's why aku suka banget sih sama dia gitu. Oh gitu. Delestari ya hobimu. Kalau aku ini lebih cenderung dekat dengan penulis-penulis kayak Terelie. Itu di Oh iya, Terelie ya. Terelie. Karena bedanya kalau aku lihat ya, kalau hasil-hasil karya Terelie itu banyak sekali.
Mm-mm. Dia punya ciri khasnya sendiri, dia memproduksi banyak sekali. Cuma kalau Daily Story ini sama Andrea Hirata, dia lebih mementingkan riset dulu, riset yang mendalam. Setelah riset Mm-mm. mendalam, kemudian dia baru mengeluarkan beberapa bukunya. Terbukti lebih banyak buku Terelie-nya. Ya memang sih setiap penulis itu memiliki pangsa pasarnya sendiri, betul nggak? Betul, betul, betul. Oke, Dev. Kita lanjut tentang literasi. Memang Mm-mm. literasi ini di Indonesia itu kan sangat memprihatinkan ya. Iya, betul. Nah, sangat memprihatinkan. Pandangan kamu untuk meningkatkan budaya literasi di Indonesia ini seperti apa, Dev? Oke, karena seperti yang kita tahu, terutama kita sebagai generasi muda ya, Mas ya, termasuk aku juga dan teman-teman semuanya di sini, memang membaca itu bagi sebagian orang merupakan pekerjaan atau membaca atau menulis ya. Hal-hal yang berbau literasi itu kadang termasuk pekerjaan yang agak boring atau mungkin apa ya, nggak seru, nggak fun gitu kan biasanya. Nah itu sih tergantung dari kita masing-masing ya Mas ya. Cuman kalau dari aku sendiri, untuk aku menumbuhkan kecintaanku terhadap membaca, terhadap menulis itu biasanya aku mulai dari buku atau cerita yang aku suka. Nggak harus dari mulai karya sastra yang berat-berat. Contohnya ketika aku mulai suka sastra Inggris itu sih Mas. Pertama kan aku baca novel yang nggak terlalu berat sebenarnya. Kalau buat aku Little Woman seperti yang udah aku sebutkan tadi itu walaupun salah satu karya sastra yang fenomenal juga, tapi kan bahasanya itu tidak sesulit atau tidak seberat novel Romeo and Juliet. Kalau misalnya tahu karya William Shakespeare itu kan bahasanya berat banget tuh. Kebetulan aku juga punya novelnya dan ketika aku baca itu memang bahasanya berat banget. Jadi apa ya, vocabulary-nya itu bukan vocab bahasa Inggris yang biasa kita temui di sekolah-sekolah ketika kita diajarin di sekolah-sekolah gitu, enggak, itu lebih berat. Jadi kalau misalkan aku langsung terjun ke Romeo and Juliet pasti aku bakal kesusahan banget dan aku pasti males jadinya, kayak nggak mau ngelanjutin lagi baca buku itu gitu loh. Dan so aku cari buku atau cerita yang lebih aku suka dulu pertama, karena memang aku suka banget sama Little Woman. Akhirnya aku mulai tumbuh kecintaan dari situ sih Mas. That's why kalau misalkan menurut aku sendiri, buat teman-teman yang mungkin memang pengen menumbuhkan minat literasinya, bisa mulai dengan baca atau nulis dulu lah cerita yang mungkin memang kita suka atau yang kita mau gitu. Bisa dari kalau memang suka genre yang romance bisa baca buku percintaan dulu gitu juga nggak apa-apa, karena semua cerita itu nggak ada salahnya kok Mas. Baca semua genre cerita itu nggak ada salahnya. Kalau memang kita sukanya baca komedi ya nggak apa-apa, baca komedi aja, nggak usah maksakan harus baca sastra yang berat-berat dulu gitu. Oke, itu kan apa namanya pola sudut pandangmu ya terkait literasi ini. Untuk meningkatkan budaya Mm-mm. literasi ini di Indonesia agak-agak cukup susah karena memang Mm-mm. dipengaruhi oleh budaya di Indonesia ini juga budayanya kebanyakan memang memegang handphone. Tapi gini, Div, Mm-mm. aku melihat orang-orang yang main handphone ada juga yang baca buku via e-book. Iya betul. Jadi memang ada pembagian pembagian orang-orang yang membaca ya. Ada yang suka buku-buku yang buku-buku yang fiksi, kemudian ada yang mereka pengen megang, kemudian ada merasakan rasanya, ada merasakan Mm-mm. aroma-aroma bukunya. Tapi ada juga yang karakter orang yang memang suka membaca digital e-book seperti itu. Nah, kalau kamu sendiri ini uh, golongan mana nih? Apakah suka buku fisik atau bagaimana? Oke, honestly sih aku lebih suka buku fisik ya Mas, karena that's why aku selalu biasanya nih kalau aku boleh spill juga ya ke teman-teman dan Mas Widi, sebenarnya setiap bulan biasanya tuh aku selalu ada anggaran sendiri untuk aku beli buku gitu. Apalagi karena aku ngambil jurusan sastra Inggris ya, jadi that's why harus beli buku berbahasa Inggris. Biasanya buku-buku bahasa Inggris, novel-novel bahasa Inggris itu kan buku impor. Biasanya tuh pasti harganya tuh ya lumayan lah, agak high price gitu, biasanya di atas 50 ribuan, dan itu kan memang cukup menguras dompet ya. Dan soalnya setiap bulan itu aku selalu kayak sebisa aku nabung untuk nganggarin, oh ini untuk beli buku novel bahasa Inggris, karena memang aku suka gitu, jadi aku nggak merasa itu pemborosan dan sebagainya. Jadi kenapa aku melakukan hal itu, karena memang aku lebih suka baca buku fisik. Misalkan aku baca e-book di handphone atau di laptop atau di tab, biasanya itu aku ini tergantung masing-masing orang ya Mas, tapi kalau aku pasti
bakal gampang banget terdistract sama hal-hal yang lain yang ada di handphone. Biasanya lagi baca ebook tiba-tiba keganggu sama notif WA misalkan, atau ada keganggu sama notif dari email atau dari Telegram. Itu aku sering banget kayak gitu. Makanya karena aku tahu habit aku udah kayak gitu, aku ngusahain untuk bagaimanapun sebisa mungkin punya buku fisik gitu atau di kertas. Biasanya kalaupun pas aku zaman-zaman sekolah dulu, kalau selama sekolah online ini ya, guru-guru kan biasanya ngasih modul itu kayak ebook gitu, ngirim di PDF dan sebagainya. Aku selalu usahain selama itu halamannya nggak terlalu banyak, jadi ngeprintnya nggak banyak-banyak, itu aku selalu usahain untuk ngeprint. Jadi aku megang itu kertas fisik, dan itu membuat aku lebih memahami materinya sih mas, karena ada beberapa riset juga penelitian kalau misalkan kita belajar lewat buku fisik terus kita coret-coret pakai pulpen, bisa kita pegang gitu ya, bisa kita coret, itu materinya tuh bisa lebih masuk ke otak kita gitu daripada kita baca di handphone. Tapi kalau misalkan teman-teman mau memang sukanya di ebook juga it's okay, karena kembali lagi itu tergantung habit sih mas. Cuman kalau aku sih lebih suka buku fisik gitu. Oh ya, ngomong-ngomong yang sastra Inggris, kamu ini kan bentar lagi September mau kuliah ya. Nah, kamu Mm-mm. udah ada gambaran belum apa-apa aja yang dipelajari, apa-apa saja yang nanti diujikan, apa-apa saja nanti yang mungkin tes, mungkin atau skripsi, apa sudah kebayang nggak sejauh itu? Apa yang mau dipelajari atau apa persiapan kamu gitu? Oke siap, udah sih mas. Bahkan sebelum aku daftar jalur undangan untuk masuk ke sastra Inggris, itu tuh aku udah buka silabusnya dulu. Silabus jurusan sastra Inggris tuh kayak gimana, apa aja yang dipelajari dan sebagainya. Karena memang dari awal plan aku memang udah pengen daftar di UNER ya. That's why aku buka nih mas di websitenya UNER gitu kan, ada biasanya silabusnya nih. Di sastra Inggris UNER itu apa aja yang bakal dipelajarin, matkulnya itu apa aja, bahkan dosen-dosennya juga ada. Nah dari situ aku udah tahu sih mas, kalau misalkan nanti semester pertama atau semester berapa sastra Inggris tuh bakal belajar ini gitu. Dan yang pasti kalau jurusannya sastra Inggris, skripsinya juga pasti harus bahasa Inggris ya mas. Dan bahkan aku juga udah pernah lihat-lihat nih beberapa skripsi senior-senior aku di UNER yang terdahulu yang udah lulus, mereka tuh biasanya skripsinya bahas tentang apa sih gitu. Biasanya aku udah cari tahu duluan sih mas, ya sebagai gambaran aja gitu, udah aku cari tahu sih mas gitu. Oke, tapi kalau aku tebak nanti September kamu akan online karena pandemi masih belum berakhir, betul nggak? Iya, kayaknya sih begitu. Apa sih kendala kamu nanti ketika kamu kuliah tapi online? Karena kan lebih enak itu ketemuan sama dosen, sama kakak senior, sama teman-teman, ya kan? Betul nggak? Betul. Di mana-mana sih, mau itu perkuliahan, mau itu sekolah, kayaknya paling enak tuh memang ketemu langsung sih mas, alias offline ya kayaknya. Karena online ini kayaknya gimana ya, banyak yang kesusahan juga. Mungkin pertama dari masalah sinyal jaringan atau masalah device dan sebagainya. Tapi yang pasti juga kita nggak bisa ketemu sama teman-teman atau nggak bisa ketemu sama dosen. Apalagi kita sebagai mahasiswa baru yang mau masuk kuliah gitu ya, baru pertama kalinya nih. Kalau online kan pasti nggak semudah itu ya untuk bisa mungkin ketemuan langsung atau kenalan lebih dekat dengan teman-teman yang lain, mungkin dengan dosen juga. Karena kan kalau kuliahnya offline itu kan pasti enak, kita bisa ngumpul sama teman-teman baru, bisa kegiatan UKM atau kegiatan ekskul di perkuliahan pasti kan juga lebih seru kalau ketemu langsung ya kan, bisa kenalan sama kakak tingkat dan sebagainya. Tapi kalau online ini kayaknya agak terbatas sih mas. Ya walaupun kita bisa bisa apa ya, bisa rencana ini mau ketemuan di mana gitu, sebagai apa ya, ketemuan sendiri gitu misalkan, buat kenalan aja gitu, kumpul-kumpul hangout. Tapi kan ya pasti juga terhalang oleh PPKM kayak sekarang contohnya, dan terhalang oleh pandemi sih mas, pastinya itu pasti nggak semudah itu gitu sih. Oke, kamu kan udah kebayang ya apa silabus yang akan dipelajari, apa silabusnya, preambulnya seperti Mm-mm. apa. Nah, em, kamu ada nggak ketertarikan terhadap ketika kamu memilih sastra Inggris, kamu itu melihat dari apa namanya, dari kakak-kakak kamu yang dari di SMA Barunawati itu, apakah sebelumnya itu mereka ada yang masuk sastra Inggris sampai kamu suka kayak gitu? Oke, siap. Kalau sebelumnya memang ada sih Mas dari SMA Barunawati yang masuk sastra Inggris juga, terutama di UNER. Ada kakak kelas aku juga yang dia juga lolos lewat jalur undangan. Jadi itu juga menginspirasi aku juga kayaknya untuk, wah SMA Barunawati bisa nih masuk UNER, apalagi masuk sastra Inggris UNER lewat jalur undangan. Karena waktu aku dulu riset, sastra Inggris UNER ini merupakan salah satu jurusan ya, terutama di bidang soshum yang bisa dibilang ketat gitu Mas ya. Karena masuk ke sana lewat jalur undangan tuh saingannya juga
juga banyak banget, dan apa ya, tingkat keketatannya tuh ketat banget. Jadi aku riset dulu nih, biasanya tanya-tanya juga sama kakak kelas yang udah lolos ke UNER lewat jalur undangan, apa aja yang perlu disiapin, apa aja sih kriterianya gitu. Aku udah riset duluan. Jadi dengan kesuksesan mereka itu juga menginspirasi aku juga sih Mas, untuk wah bisa nih kayaknya aku masuk UNER lewat jalur undangan gitu. Memangnya setelah kamu lulus nanti sastra Inggris ini, kamu mau kerja di mana atau mau buka usaha? Oke, kalau sastra Inggris itu sebenarnya apa ya, prospeknya luas banget sih Mas. Mungkin di beberapa orang di Indonesia mungkin kita masih agak awam ya, kayaknya lulusan sastra mau kemana gitu, atau mungkin masa sih cuman jadi penulis doang, masa sih cuman apa namanya bekerja di lingkungan kepenulisan atau penerbitan doang. Enggak sebenarnya, karena sastra Inggris tuh bisa masuk mana aja. Bahkan di Pelindo sendiri yang aku pernah lihat juga di riset data pegawai itu juga ada kok sastra Inggris yang masuk ke Pelindo, masuk ke sebagai sekretaris perusahaan dan sebagainya. Jadi kan kayaknya bisa masuk kemana aja sih Mas. Cuman kalau aku nanti setelah lulus kuliah pengennya sih nggak jauh-jauh juga dari major aku sekarang, sastra Inggris. Jadi kalau aku harap sih bisa bekerja di bidang jurnalisme maupun di bidang media. Jadi itu kan major banget nih sama sastra Inggris. Gitu sih Mas. Betul, karena ketika orang sudah belajar bahasa Inggris, sudah jadi kebiasaan, sudah jadi habits, itu sebenarnya sudah modal yang sangat besar menurut aku loh ya. Nanti karena aku pikir orang-orang yang lulusan sastra Inggris juga ya bisa ya, seperti yang kamu sebutkan tadi, seperti jadi jurnalisme, jadi presenter, apalagi ditugaskan di berbagai macam daerah. Apalagi kalau Betul. kalau kamu pernah lihat Al Jazeera, kemudian ada CNN, Fox News, nah itu Betul. salah satunya. Dan orang-orang yang bergelut di sana itu tidak hanya memiliki pengetahuan tentang sastra Inggris, tapi juga memiliki ditambah pengalaman jurnalisme. Jadi ada dua ilmu yang dia dapatkan gitu. Oke, Betul cukup banget. menarik ini Diva, omongan kita. Kita sudah mengucapkan tentang sastra Inggris, literasi juga cukup banyak. Kemudian sesuai dengan judul infografis yang aku share itu tentang masa depan asyik. Nah, masa depan asyik yang menurut menurut pandangan kamu itu seperti apa sih? Aku mau tahu pola pikir kamu tentang masa depan asyik itu seperti apa? Apakah punya mobil, rumah, pasangan hidup yang sesuai atau bagaimana? Oke, kalau aku boleh spill juga Mas Wibi, sebenarnya menurut pendapat aku masa depan kita itu dibagi menjadi beberapa aspek ya. Kadang masa depan itu tidak melulu dengan memiliki apa ya, sukses secara finansial atau mungkin merdeka secara finansial. Terkadang masa depan yang asyik itu menurut aku juga ketika kita bisa mencapai kebahagiaan, puncak kebahagiaan diri kita. Puncak kebahagiaan itu bisa banyak penyebabnya. Mungkin bisa karena kita sukses dengan cita-cita kita, bisa juga dengan memiliki pasangan hidup yang memang benar-benar sesuai dengan tipe kita, bisa juga dengan kita itu membahagiakan orang lain yang kita cintai. Jadi kebahagiaan masa depan itu berbeda-beda dan tergantung aspeknya. Dan aku yakin setiap orang punya goalsnya masing-masing. Dan kalau aku sendiri, masa depan yang asyik itu adalah tentunya ketika aku bisa membuktikan kepada diri aku sendiri bahwa aku tuh memang sesuai apa yang aku pikirkan. Karena gini Mas Wibi, kadang itu ada beberapa ini ya, pergejolakan dalam diri aku sendiri, kayak kadang itu aku menjadi seseorang yang aku benci banget sama orang ini. Dalam artian, Diva kok gini sih, kenapa kamu ngelakuin itu, kenapa kamu nggak gini aja. Nah itu kan menurut aku berarti aku belum bisa mencapai masa depan yang aku impikan. Karena apa, dari dalam diri aku sendiri aja udah banyak percekcokan dan sebagainya, jadi kayak konflik dalam diri sendiri. Jadi menurut aku masa depan yang asyik itu adalah pertama ketika kita udah bisa berdamai dengan diri kita sendiri, kita tahu apa yang kita mau, dan tentunya ketika kita sudah yakin dan damai dengan diri kita sendiri, semua hal yang di luar itu, mau itu merdeka secara finansial, kesuksesan secara karir, menemukan pasangan hidup dan sebagainya, itu pasti akan mengikuti karena dari dalam diri kita sendiri itu udah siap dan kita nggak ragu sama diri kita sendiri. Itu sih Mas, mungkin aku lebih secara personal ya itu ya. Oke, aku penasaran dengan kata-kata berdamai dengan diri sendiri. Nah, setiap orang itu kan memiliki masalah yang berbeda-beda dan mereka Betul. juga memiliki cara yang berbeda-beda juga cara menyelesaikannya, kemudian cara berkonsultasinya seperti apa kayak gitu. Kalau kamu sendiri, ketika kamu membicarakan tentang berdamai dengan diri sendiri, kamu lebih condong untuk memperbaikinya itu dengan cara konsultasi dengan orang tua, kakak, atau dengan menulis. Karena aku
pernah baca riset juga orang-orang yang menulis, orang-orang ketika memiliki masalah, kemudian dia menulis, akhirnya dia turun apa namanya, turun rasa masalahnya itu rada-rada nyaman gitu. Nah, kalau kamu sendiri bagaimana? Apakah konsultasi dengan orang tua, kakak, atau bagaimana? Oke, ini juga kembali lagi berbeda-beda ya Mas ya cara setiap orang menyelesaikan masalahnya, terutama dengan konflik dalam diri sendiri. Tapi kalau aku pribadi, selama aku bisa menyelesaikan itu secara pribadi gitu ya, atau mungkin selama aku bisa menyelesaikan sendiri, mungkin aku belum bercerita kepada orang lain. Tapi kalau misalkan aku harus bercerita kepada orang lain, karena kayaknya aku nggak kuat banget nih dipendam terus, kayaknya aku harus cerita. Yang pasti aku harus cerita kepada orang-orang aku percaya. Contohnya kayak orang tua, keluarga, atau mungkin sahabat yang benar-benar aku percaya. Jadi gitu sih Mas. Dan juga apa ya, berdamai dengan diri sendiri itu bisa banyak solusinya. Mungkin ketika kita merasa udah nggak kuat lagi nih dipendam sendiri, selain bercerita kepada orang yang kita percaya, kita bisa juga berdoa, ibadah. Itu benar-benar manjur banget sih Mas kalau buat aku. Ketika kita punya masalah, rasanya kayak berdoa itu udah apa ya, kayak setengah dari masalah kita tuh udah hilang gitu, karena kita udah benar-benar memasrahkan kepada yang maha kuasa. Tetapi juga betul dengan menulis, karena sesuai apa yang udah aku bilang tadi, karena aku juga passion di nulis sih Mas. That's why aku tuh punya kayak satu buku gitu, bisa dibilang buku diary ya, kayaknya buku harian gitu. Jadi kalau misalkan aku lagi ada masalah nih, atau lagi galau, atau ada apa, biasanya selalu aku tulis di buku harian aku. Dan aku lebih prefer nulis dengan tangan. That's why aku punya buku harian daripada aku ngetik di handphone, atau daripada aku di handphone kan biasanya kayak ada aplikasi buat notes gitu ya, buat ngetiknya. Aku kurang suka kalau kayak gitu Mas. Jadi aku lebih suka untuk nulis tangan di buku daripada ngetik di handphone gitu sih Mas. Jadi bener banget yang menulis itu memang apa ya, itu kayaknya sebagai bentuk pelampiasan aja sih. Dan menurut aku menulis apa ya, melampiaskan masalah kita dengan cara menulis itu lebih sehat pastinya, dan lebih apa ya, lebih bermanfaat kayaknya untuk diri kita sendiri, self healing gitu sih Mas. Kamu tadi kan menyinggung soal menulis, jadi aku teringat dengan Anne Frank. Tahu Anne Frank ya? Iya tahu. Jadi Anne Frank itu seorang gadis remaja, jadi dia seorang gadis Yahudi. Pada waktu itu ada penjajahan Nazi, jadi dia itu diberikan hadiah oleh orang tuanya sebuah buku. Aku nggak tahu apa warna bukunya. Dia jelas juga punya pulpen, jadi dia menceritakan semua itu, Diva. Jadi yang aku tidak membaca 100% sampai habis, enggak, cuma sekilas-sekilas aja. Nah, dari kamu cerita tentang menulis tadi itu, sebenarnya ini bisa dijadikan wacana, Diva. Jadi orang-orang remaja-remaja yang memiliki masalah itu, mbok ya nulislah. Kalau nggak nulis ya mungkin beribadah untuk curhat. Jadi menurut aku kita bisa juga belajar dengan orang lain, karena ya sebagai contoh ya Anne Frank tadi itu. Oh ya, kamu udah baca belum yang Anne Frank, literasi tentang Anne Frank, curhatan dia? Oke, sama kayak Mas Wibi, kalau bukunya The Diary of Anne Frank kan judulnya, itu aku belum baca sampai habis, tapi aku tahu sih, pernah baca juga sekilas beberapa ceritanya dia, karena kan ceritanya dia itu kan di bukunya bentuknya kayak per part gitu ya, jadi nggak semua satu buku gitu, jadi kayak apa ya, per cerita itu jadi per bab gitu sih Mas, kayak satu tulisan jadi satu bab gitu, jadi ada partnya. Jadi aku sama kayak Mas Wibi sih, belum baca satu buku, tapi baca beberapa sekilas partnya aja, tapi tahu sih Anne Frank. Jadi dia itu memberikan nama pada bukunya adalah Kitty. Jadi dia memberi nama bukunya Kitty. Jadi dia kayak punya pelampiasan tersendiri kalau punya masalah. Apalagi kalau kita melihat masalah pada orang Yahudi pada zaman dahulu, itu kan memang ditindas banget ya. Ditindas banget. Jadi akhirnya pelampiasan mereka di situ. Dan terbukti dengan tulisannya itu, orang yang sudah meninggal tapi karyanya tetap dibaca sama orang banyak gitu. Walaupun itu tulisan gadis kecil remaja gitu. Oke, Diva. Menarik banget obrolan kita hari ini. Kayaknya obrolan kita ini lebih condong untuk cocoknya masuk di podcast nih. Jadi aku minta izin nanti ya untuk aku download percakapan ini. Nanti aku upload di YouTube aku. Namanya Mas Wibi. Jadi aku mau share di sana. Jadi aku tidak men-share di Instagram.
Aku cukup di Siap. YouTube aja. Aku minta izin, Oke, Diva boleh ya. Mas. Boleh, boleh. Kemudian Siap. gini, Diva. Mm-mm. eh aku penasaran juga. Kalau sastra Inggris eh itu kan pasti berhubungan dengan novel Inggris tentunya. Kemudian Mm-mm. berhubungan juga dengan literasi-literasi Eropa Barat. Nah, bagaimana cara kamu menyeimbangkan supaya tidak terpengaruh 100% dengan budaya Barat? Karena kamu kan dari Surabaya, orang Timur, orang Indonesia begitu. Bagaimana caramu, Diva? Oke Mas, sebenarnya juga kalau aku boleh cerita lebih lengkapnya lagi di sastra Inggris itu sebenarnya kita juga nggak full belajar sastra aja sih Mas. Mungkin di sini teman-teman yang memang jurusan sastra Inggris juga atau mungkin yang memang pernah kuliah sastra Inggris pasti tahu bahwa di sastra itu kita nggak hanya belajar tentang sastra atau tentang buku aja atau tentang novel aja enggak. Karena di UNER sendiri Mas di sastra Inggris itu nanti kita ada 3 penjurusan lagi yang mana ada literature atau sastra, linguistik sama cultural studies. Nah, di cultural studies ini yang kajian budaya ya, jadi dia lebih belajar ke budayanya. Bagaimana tentang apa ya dari karya sastra itu justru kita bisa belajar hal apa sih yang ada di balik itu atau apa ya fenomena apa yang bisa kita pelajarin dari karya sastra itu. Jadi nggak hanya berfokus ke cerita sastranya aja. Di linguistik itu kita malah belajar tentang ilmu bahasanya. Jadi udah bukan fokus ke sastranya lagi. Jadi memang sastra Inggris itu sebenarnya luas banget dan bisa masuk ke mana aja. Dan kalau dari aku pribadi bagaimana cara kita supaya nggak terpengaruh oleh budaya barat itu sebenarnya sebelum aku masuk ke sastra Inggris Mas ya itu aku udah kepikiran juga sih kayak wow ternyata cara pemikiran budaya barat tuh beda banget ya sama orang timur mungkin mulai dari habit atau dari lifestyle atau mungkin cara menyelesaikan masalah pun beda contohnya ketika aku misalkan tahu di barat itu ketika kita lagi stres, ketika kita lagi ada masalah, mungkin menyelesaikan masalah atau mengurangi stres itu mungkin di barat kita, mohon maaf, terbiasa dengan mengonsumsi alkohol dan sebagainya. Sebagai bentuk apa ya untuk melepaskan stres secara sejenak gitu. Mungkin di barat hal itu udah terbiasa, tapi tentu di budaya timur seperti kita ini mungkin belum terlalu terbiasa. Jadi itu sih Mas hal-hal yang salah satu perbedaannya, contoh yang bisa aku kasih. Dan kalau upaya aku supaya nggak terlalu terpengaruh dengan budaya barat, yang pastinya kita harus bisa memilah-milah mana yang positif, mana yang negatif. Selama itu budaya barat yang menurut kita masih positif, masih bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita di Indonesia, selama itu baik dan nggak merugikan orang lain, ya why not, kenapa nggak kita tiru gitu. Tapi kalau itu negatif, atau mungkin apa ya, nggak bermanfaat untuk orang lain maupun diri kita sendiri ya kita udah bisa milah bahwa ya itu nggak boleh ditiru gitu itu nggak usah kita ambil contohnya gitu kita ya sebagai wawasan aja lah gitu sih Mas. Jadi poinnya adalah kalau ada hal-hal yang baik ya bawa aja di sini ya. Intinya adalah Mm-mm. poinnya adalah jangan sampai dipertentangkan gitu ya. Itu poin dari Mm-mm. kamu ya. Mm-mm. Kalau ada yang baik mengapa tidak untuk dianukan, Mm-mm. diimplementasikan. Oke, Betul. cukup menarik Pak sudut pandangmu terkait ini. Tapi yang jelas aku pernah membaca Diva di buku Mm-mm. Arab ya, di buku Arab. Jadi ada Mm-mm. namanya maklumat Sobiko atau apa ya. Pokoknya intinya adalah ketika kita membaca itu otomatis ada informasi yang kita setujui di dalam otak kita. Jadi ketika kita menyepakati informasi A, kemudian pada fakta di lapangan 2 tahun kemudian kita menemui fakta B dan itu bertentangan dengan informasi awal yang ada di dalam pikiran kita. Itu pasti ada pertentangan. Kamu pernah nggak Betul. merasakan itu? Misalkan informasi A ini kamu meyakini betul, tapi 2 tahun kemudian nanti kamu ketemu orang, eh, kamu bakal ketemu dengan fakta B. Jadi itu kan otomatis bertentangan dengan informasi A kamu. Kamu pernah mengalaminya nggak? Wah, sering banget sih Mas kalau itu. Karena seperti yang aku bilang tadi ya, manusia itu kayaknya pasti ada konflik dalam dirinya sendiri. Karena manusia itu dinamis. Kita itu bukan makhluk yang statis. Mungkin secara mobilitas kita bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Tapi secara pikiran di otak kita tuh sebenarnya juga berpindah-pindah, apa ya, ibaratnya tuh berpindah-pindah prinsip gitu. Sebagai contoh misalkan di tahun ini gitu, aku baca buku tentang kepribadian, tentang psikologi. Ada statement yang menyatakan bahwa manusia itu adalah orang yang sebenarnya mudah terpengaruh oleh orang lain. Nah,
di beberapa tahun berikutnya ketika aku membaca buku psikologi lagi atau buku kepribadian lagi yang ternyata oh enggak kok, manusia tuh sebenarnya nggak gampang terpengaruh, itu tuh tergantung dari prinsip kamu. Kalau misalkan prinsip kamu udah kuat ya kamu pasti nggak mudah terbawa arus, contohnya seperti itu. Aku bisa banget sih mas, apa ya, ibaratnya tuh prinsip aku goyah dengan hal yang seperti itu, apalagi membaca, mendapatkan informasi dari buku-buku yang aku baca. Dan itu menurut aku it's very normal, it's okay ya buat teman-teman yang mungkin merasa banyak pergolakan dalam dirinya, apalagi nggak hanya dari buku. Contohnya sekarang kita baca berita di sosial media, mungkin di tahun ini kita bisa percaya sama sosok ini, tapi mungkin 2 tahun lagi ketika ada sosok yang nggak kalah inspiratif, kita bisa kok berpindah prinsip lebih percaya kepada orang ini. Itu tuh it's okay, normal banget. Yang penting itu tadi mas, selama kita masih berada di fase yang positif ya, nggak merugikan orang lain, dan juga selama yang kita pelajari dari sosok atau dari informasi ini itu memang apa ya, intinya benar-benar membawa hal yang baik untuk kita, ya why not kita ikutin gitu. Tapi selama itu nggak positif, negatif ya, ya ngapain juga kita harus ngikutin mereka gitu sih mas. Jadi itu tergantung dari prinsip kita juga sih. Oke. Jadi memang prinsip dasar itu memang sangat penting ya kita bawa kemana-mana. Karena intinya ketika kita punya prinsip A, ketika kita bertemu dengan orang yang memiliki prinsip B, itu jangan sampai dipertentangkan. Ya mungkin jatuhnya adalah diskusi aja. Takutnya nanti, soalnya gini Diva, aku pernah melihat obrolan orang yang memiliki prinsip A, kemudian dia bertemu dengan orang yang berprinsip B, dia yang si A ini memiliki emosi yang sangat naik turun ya. Kebetulan dia ini memiliki emosi yang naik turun dan akhirnya tersengat juga, jadi akhirnya emosi, dan yang B juga emosi juga, itu akhirnya jatuhnya nggak berteman dengan baik lagi, akhirnya jatuhnya dia ya agak jaga jarak juga. Nah ini sebenarnya bisa dijadikan ilmu juga ya, bisa dijadikan masukan buat teman-teman yang nonton. Jadi ketika kita memiliki prinsip A, ketemu dengan orang yang punya prinsip B, kita jaga baik aja gitu ya, jaga baik aja. Jangan dipertentangkan, karena bisa jadi keyakinannya dia itu adalah benar menurut dia, jadi tidak benar menurut kita. Jadi intinya jangan dipertentangkan lah. Nanti takutnya nanti nggak jadi bersahabat, nggak berteman lagi, ya itu bahaya. Oh gitu. Betul banget. Oh ya, soal Inggris ya, kita nggak bicara novel lagi. Soal Inggris, soal bacaan-bacaan. Pasti kan ada kan, selain novel yang kamu baca, Diva. Mungkin kalau yang self improvement atau bahasa-bahasa psikologis kamu udah juga baca. Kalau yang soal bisnis, Diva, kamu ada nggak baca buku-buku bahasa Inggris tapi tentang bisnis? Oke, kalau honestly aku boleh bilang sih sebenarnya untuk ekonomi dan bisnis mungkin aku belum terlalu pro ya dalam bidang itu sih mas. Dan kalau misalkan baca buku yang benar-benar buku bisnis dalam bahasa Inggris sih baca tapi nggak sampai selesai, karena mungkin memang aku merasa belum ada ketertarikan aku di situ. Mungkin itu sih yang seperti yang aku bilang tadi ya mas ya, kenapa kita harus cari buku, mulai baca buku dari buku yang kita suka dulu. Mungkin kesalahan aku adalah ketika aku baca buku bisnis itu mungkin aku belum menemukan ketertarikan aku di situ, jeleknya apa, jadi aku nggak ngenerusin baca buku itu, padahal buku itu sebenarnya bagus, bisa bermanfaat buat aku juga gitu. Walaupun mungkin aku sastra Inggris, tapi kan kita nggak tahu kedepannya mungkin aku bekerja atau apa ya, berurusan dengan orang yang mungkin memang di bidang marketing, bisnis dan sebagainya. Jadi itu sih mas, kita bisa mulai baca buku dulu dari hal yang kita suka. Jadi kalau misalkan dibilang baca bener-bener buku yang bisnis atau marketing sih aku belum sampai sejauh itu sih mas, karena mungkin aku memang belum menemukan interest aku di situ gitu. Soalnya gini Diva, aku juga pernah melihat fakta ya, melihat fakta. Ini temanku juga, dia expert di bidang A, cuma dia dikibulin Diva soal bisnis. Dia dikibulin, dia asli benar-benar letihnya dia, kecapeannya dia itu dibayar sedikit doang karena dia nggak ngerti bisnis Diva. Nah ini mungkin jadi masukan buat teman-teman juga, ketika kita expert di bidang Inggris misalkan, bahasa Inggris atau segala macam, kita jangan melupakan dengan ilmu-ilmu yang lain, karena itu adalah pelengkap bagi kita. Jangan sampai kayak temanku, dia expert di bidang A tapi dia dikibulin Diva soal bisnis, dia nggak tahu apa-apa, hitung-hitungan apa-apa, itu sangat bahaya sekali. Itu sebagai masukan aja untuk teman-teman kita yang ada di luar sana, semoga bisa
menjaga diri mereka. Kemudian Diva, seandainya kamu itu dipercaya menjadi reporter sebuah perusahaan televisi atau segala macam di luar negeri penempatannya, nah apa yang kamu lakukan pertama kali? Jadi kita membayangkan masa depan yang asyik tadi karena sesuai dengan Betul. infografis. Oke, gimana? Iya. Oke. Sebenarnya kalau sesuai pengalaman aku, misalkan ketika menjadi MC atau ya berkecimpung di bidang jurnalistik, entah itu mau di luar negeri atau di Indonesia ya Mas ya, sebenarnya hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus benar-benar memastikan apakah berita yang kita sampaikan itu adalah sebuah fakta. Itu yang paling penting. Ketika misalkan aku melakukan MC gitu, aku harus yakin dulu nih apakah topik yang dibawakan ini tuh emang benar-benar real atau hanya sekedar mungkin diskusi cicat have fun aja gitu. Dan aku juga harus memastikan nih Mas, apakah memang yang aku bawakan ini mungkin narasumbernya atau mungkin info-info yang mendukung si tema utama itu tuh apakah benar-benar fakta atau mungkin hanya ditambah-tambahkan lah Mas, atau mungkin kayak sekedar bumbu pemanis dan sebagainya. Pertama yang harus aku lakukan pasti adalah meyakini dulu apakah yang berita yang aku bawakan itu adalah benar-benar fakta atau bukan. Itu yang pasti, karena kalau dari aku sendirinya aja nggak yakin, gimana aku mau meyakini orang lain? Karena kan menurut aku ya, ketika kita sebagai seorang reporter membawakan sebuah berita, pertama kan kita harus yakin dulu sama tema yang kita sampaikan itu. Karena kalau kita sendiri aja nggak yakin, gimana kita mau meyakinkan penontonnya yang lihat? Ya kan Mas ya, karena kan kita di sini menyampaikan berita, menyampaikan fakta begitu. Dan juga setelah kita meyakini dulu apakah tema yang kita sampaikan ini benar-benar real atau bukan, yang kedua adalah yang pasti kita harus mempersiapkan diri sih Mas kalau untuk aku. Misalkan di luar negeri ya, aku juga pastinya harus mengimprove juga bahasa Inggris aku secara speaking, tentunya harus lebih ditingkatkan lagi, karena aku juga harus sadar, karena ketika misalkan di luar negeri penonton aku udah bukan orang Indonesia lagi gitu, penonton aku udah bukan teman-teman terdekat aku lagi, tapi mungkin bisa dari orang di seluruh dunia, yang mana mereka pastinya tahu bahwa bahasa Inggris itu bahasa internasional, yang pasti aku juga harus meningkatkan speaking aku sih Mas. Dan yang ketiga aku pastinya ingin membuktikan juga, mungkin misalkan ketika di luar negeri, bahwa orang Indonesia itu juga berbakat kok, orang Indonesia tuh juga bisa kok berkecimpung di dunia-dunia yang mungkin memang didominasi oleh orang-orang barat gitu mungkin, atau didominasi dari orang-orang negara lain, yang mana mungkin orang Indonesia di situ menjadi minoritas gitu ya. Yang pasti aku ingin membuktikan bahwa orang Indonesia tuh juga bisa kok. Bahkan gini Mas ya, kalau aku boleh cerita juga, selama SMA itu aku kan pernah nih gabung di sebuah grup komunitas gitu. Dia tuh punya sebuah projectnya ini menulis artikel, mempublish artikel dalam bahasa Inggris, yang mana di situ aku menjadi salah satu dari sedikit orang Indonesia yang ada di sana, yang mana orang Indonesia itu menjadi minoritas. Dan dari situ aku juga sering dengar bahwa ada yang bilang Indonesia tuh negara apa ya? Kayaknya mereka tuh belum pernah dengar ada negara namanya Indonesia gitu. Bahkan yang mereka tahu tuh cuman Bali gitu. Padahal Bali itu di Indonesia loh. Itu yang bikin aku miris juga sih Mas. Kadang mungkin ada beberapa orang dari negara lain yang belum tahu bahkan ada negara namanya Indonesia. Mungkin dari situ aku bisa jadi kesempatan aku juga untuk memperkenalkan ini loh orang Indonesia gitu. Orang Indonesia tuh bisa gitu. Kalau aku memandang pribadiku sendiri, Diva ya, kenapa Indonesia itu tidak dikenal banyak orang? Karena pelaku-pelaku ekonominya itu kurang masif, Diva. Contohnya orang-orang yang percaya terhadap hasil buminya untuk diekspor itu sangat sedikit. Jadi sebenarnya sumber daya alam yang ada di Indonesia itu sangat melimpah. Hanya saja itu diakomodir atau diusahakan oleh orang-orang desa doang. Sebenarnya kita kalau nggak punya kalau kita nggak punya usaha, otomatis kita bisa menjadi perantara bagi mereka. Jadi ketika kita memiliki perantara, ilmu perantara, jadi kita koordinasi dengan orang-orang yang memiliki sumber daya alam. Contohnya yang punya jahe siapa? Di desa mana? Ya kita sebagai perantara, kita ngejualnya. Kita jadi eksportir gitu. Kemudian sebanyak mungkin. Memang sih Kementerian Perdagangan saat ini begitu masif ya untuk menumbuhkan para eksportir, tapi tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena menumbuhkan entrepreneur itu sangat susah banget, kecuali ada habitsnya dari awal. Contohnya kayak kamu, Diva, kamu kan suka baca bahasa Inggris segala macam, sekarang kan sudah mantap banget nih sampai kamu masuk UNER gitu ya. Itu yang aku lihat.
kenapa Indonesia itu nggak banyak dikenal? Karena memang dari sisi ekonominya, dari segala macam itu belum. Aku mengatakan belum ya, bukan berarti tidak ada kesempatan. Pasti ada kesempatan untuk Indonesia. Kalau selama kita sebagai pemuda itu memiliki harapan dan terus melakukan kegiatannya itu yang positif-positif begitu. Oke, Diva. Terkait aku tadi kan bicara soal bagaimana kamu nanti kalau jadi reporter atau segala macam. Kan kita nggak tahu masa depanmu seperti apa. Aku mau tahu, kakakmu kan semuanya laki-laki. Itu mereka ada yang tinggal di luar negeri nggak? Oke, sebenarnya ada. Yang pertama ya, kakak kedua aku. Kakak kedua aku itu juga dulunya seorang jurnalis. Kakak aku itu dulu bekerja sebagai jurnalis di Hong Kong selama kurang lebih 7 tahun. Yang mana kakak aku itu selain berbahasa Inggris, juga kakak aku bisa bahasa Mandarin sama bahasa Kantonis. Of course karena dia bekerja di Hong Kong ya, jadi kayaknya bahasa Mandarin dan bahasa Kantonis itu suatu keharusan. Yang mana kakak kedua aku ini dulu juga, kenapa dia bisa berangkat ke Hong Kong? Karena dia itu dulu menjuarain kompetisi menulis yang mana dia tuh jadi juara satu se-Indonesia. That's why dia bisa berangkat ke Hong Kong, itu mungkin hadiahnya itu. Jadi kenapa dari kakak aku tuh juga aku merasa terinspirasi karena dari keluarga kita tuh juga ada yang bisa kok jago di bidang jurnalistik, jago nulis juga, bahkan bisa keluar negeri. Jadi aku juga banyak belajar dari kakak aku karena I think dia adalah salah satu apa ya, one of my uh, biggest inspirations juga, terutama di keluarga, bahwa dari keluarga aku nih juga bisa kok ada yang bisa jago dalam bidang jurnalistik dan bisa keluar negeri gitu sih mas. Sampai sekarang masih ada, beliau masih tinggal di luar negeri bersama keluarga gitu ya. Kalau sekarang kebetulan sudah stay di Indonesia, tapi juga masih aktif di bidang jurnalistik. Tapi ilmu-ilmu yang dia dapat ketika dia bekerja di Hong Kong itu, aku juga banyak belajar dari situ sih mas. Karena dari aku kecil juga pernah nengokin kakak di Hong Kong. Waktu kakak bekerja sebagai jurnalis, dan aku lihat sendiri bagaimana hektiknya ya bekerja menjadi seorang wartawan. Karena secara awam mungkin kita melihat bahwa seorang jurnalis atau seorang wartawan mungkin hanya sekedar mencari berita, nulis artikel, atau menyampaikan berita di depan kamera, udah selesai. Padahal no, nggak semudah itu. Tentunya ya seperti yang aku bilang tadi, untuk memastikan bahwa berita yang kita dapatkan ini fakta atau bukan itu risetnya luar biasa. Dan untuk mencari narasumber, iya kalau narasumbernya orangnya enak diajak kerjasama Ngobrol. gitu ya. Kalau misalkan menemukan narasumber yang agak susah diajak kerjasama itu ya tantangannya di situ sih mas. Jadi aku juga belajar dari kakakku gitu. Baik, jadi inspirasinya memang dari keluarga ya, jadi anggota keluarga gitu. Apalagi dari Iya kakak ada ya. juga. Oke. Obrolan kita begitu agak tinggi banget, Tifa. Soalnya soal sastra Inggris, literasi, sama masa depan yang Betul. asik ini. Harapan kamu, Diva, ini pertanyaanku terakhir sebelum kita menutup obrolan diskusi kita di malam minggu yang ini. Pertanyaanku yang terakhir adalah harapanmu terhadap pemuda-pemuda yang masih belum menuju tahap perkuliahan, dia masih di SMA, Diva. Apa harapanmu untuk agar mereka lebih baik lagi daripada sebelumnya dan memiliki rasa optimisme lah untuk bisa kuliah di bidang yang dia sukai? Oke, siap. Aku bisa bilang ini karena tentunya aku juga pernah ada di masa itu ya Mas Wibi. Jadi aku nggak mungkin ngomong sesuatu kalau misalkan aku belum pernah ngerasain. Jadi kenapa aku bisa bilang ini? Karena dulu aku juga ngerasain seperti ini ya teman-teman. Atau adik-adik semuanya yang nonton. Bahwa perkuliahan itu bisa dibilang apa ya, salah satu ajang atau salah satu tangga yang harus kita lewatin untuk menuju masa depan yang lebih berat ke depannya, yaitu dunia pekerjaan. Karena seperti yang kita tahu, sekolah, kuliah itu tuh mungkin belum real life, itu belum dunia nyata yang sebenarnya. Dunia nyata yang sebenarnya menurut aku tuh adalah ketika kita masuk ke dunia kerja. Itu udah bener-bener apa ya, ibaratnya tuh dunianya yang real, dunia persaingan dan sebagainya tuh berat banget tuh ada di dunia kerja. Jadi mungkin mulai dari sekarang teman-teman atau adik-adik yang masih SMP atau masih SMA yang memang memutuskan untuk kuliah,
pahami benar bahwa apa minat kamu, apa kesukaan kamu. Karena di kuliah itu kadang-kadang kita tuh suka plan-plan juga. Kadang merasa salah jurusan dan sebagainya, kan banyak fenomena kayak gitu. Jadi mulai sekarang bisa nih kita cari apa sih yang menjadi passion kita, apa sih yang menjadi minat kita, dan yang pasti kita tuh harus suka sama apa yang kita kerjain. Jadi do what you love and love what you do. Jadi mulai sekarang tuh penting banget untuk cari tahu passion dan cari tahu cita-cita kita apa, mulai dari sekarang. Contohnya dari SMA, karena aku memang udah suka dan pengen masuk sastra Inggris mulai dari kelas 10 ya, atau dari mulai kelas 1 SMA. Dari situ aku jadi udah tahu nih kalau mau masuk sastra Inggris tuh harus fokus di bidang apa, harus meninggikan nilai di pelajaran apa. Nah dari situ kan step-stepnya kelihatan. Jadi akan jauh lebih bermanfaat kalau kita tahu mulai sekarang passion kita di mana dan minat kita kemana. Karena percaya deh, cari passion itu nggak semudah itu kok teman-teman. Bahkan ada orang yang butuh bertahun-tahun lebih untuk benar-benar yakin passionnya di situ. Jadi mulai sekarang kalau memang masih ada waktu, masih ada banyak, kan sekarang pandemi ya, di rumah aja masih banyak waktu, free time untuk mikir masa depan, mau ada banyak waktu untuk mikir apa sih passion kita, bisa mulai dicari dari sekarang. Karena yang pertama itu pasti passion. Karena dari passion akan muncul niat, akan muncul kemauan, dan juga akan muncul usaha. Gitu sih, Mas. Oke, ini Diva, kita sapa dulu, namanya my name is Rio Chan. Oke, ini saya Iya, kakaknya Diva yang dulu di Hong iya. Kong. Oke, halo. Nah, aku manggilnya kakak siapa ini? Namanya Mas Rio. Oke, Mas Ridho. Mas Ridho sekarang di Indonesia kan ya? Iya. Oke, ini. Kebetulan kakak ada di kamar sebelah kayaknya nih. Lagi nonton juga. Oke, Karyo. Oke, Iya. oke. Terima kasih Diva atas diskusinya ini, obrolan yang sangat bermanfaat. Semoga saja disimak oleh teman-teman kamu yang ada di SMA, kemudian teman-teman aku juga yang mungkin adik-adik kelas aku. Nanti dia bisa melihat juga diskusi kita, karena diskusi kita ini begitu, insya Allah bermanfaat. Ada baiknya juga untuk kemajuan pemuda-pemuda yang di Indonesia. Terima kasih Diva. Thank you, Mas Bibi. Thank you. Oke, assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam. Thank you semuanya udah nonton. Thank you. Dadah, assalamualaikum. Thank you. Waalaikumsalam.